Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan DHD Channel, kami atas nama seluruh kru dari DHD Channel mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan tentunya kami mempunyai salah dan hilaf selama tayangan DHD Channel ini. Oleh karena itu kami mohon maaf lahir dan batin. Marilah kita sama-sama untuk saling memaafkan. Rekan-rekan DHD Channel, kita menginginkan ahli di bidang tertentu atau yang sudah mempunyai anak menginginkan anaknya itu ahli di bidang tertentu. Ingin anaknya hafiz Quran atau ingin anaknya pandai bela diri, atau ada juga yang menginginkan anaknya pandai berenang, atau anaknya itu supaya jadi seorang penulis yang handal, seorang teknokrat, seorang dokter, seorang ustadz, kiai, atau bahkan banyak pula para orang tua yang menginginkan anaknya menjadi ulama besar. Hal itu salah satunya termotivasi karena banyak orang-orang yang sudah ahli di bidang tersebut, sehingga menimbulkan rasa keinginan agar kita ataupun putra-putri kita bisa menjadi mereka, orang-orang yang ahli baik di bidang olahraga kah, di bidang ekonomi, termasuk di bidang agama. Bahkan kita sering bertanya-tanya, apakah mungkin kita mampu seperti mereka? Apakah bisa putra-putri kita seperti dia? Kita kadang terjebak kepada fakta saat ini tentang figur orang tersebut yang ahli tadi. Kita bahkan sudah menyerah begitu saja, kalah sebelum bertanding, dan memponis bahwa diri kita atau putra-putri kita atau rekan kita tidak akan mampu meniru seperti mereka. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena kita fokus pada fakta saat ini, orang-orang yang tadi dikatakan ahli. Tapi sebetulnya rekan-rekan, kita semua sama, mempunyai peluang yang sama untuk ahli di bidang yang mereka saat ini ahli di bidangnya. Hal itu bisa terjadi jika kita mau mempelajari dan kita mau mendalami apa sebenarnya yang telah mereka lakukan para ahli itu, sehingga hari ini saat ini mereka ahli di bidangnya. Jadi yang harus kita lakukan mempelajari sepak terjang mereka, menekuni, mendalami perjuangan mereka dalam menempuh tahap demi tahap sehingga mereka seperti saat ini. Mereka ahli bela diri. Contoh umpamanya yang terkenal sampai saat ini Bruce Lee. Dia seorang ahli bela diri kungfu. Kalau kita berpikir saat ini, ya mungkin kita langsung memvonis diri kita,
bahwa kita tidak akan mampu seperti Bruce Lee. Atau banyak orang-orang hebat, para ulama-ulama besar. Kalau saat ini kita menilai mereka, ya tentunya kita merasa tidak akan mampu. Putra-putri kita tidak akan mampu. Begitupun kalau melihat atlet sepak bola, Ronaldo. Atau lihatlah para tokoh-tokoh di sekitaran kita. Banyak orang-orang hebat di sekitaran kita. Apakah itu yang bergerak, yang ahli di bidang olahraga, kesehatan, pendidikan, agama, teknik, dan lain sebagainya. Artinya, coba kita pelajari mengapa mereka bisa seperti saat ini. Rekan-rekan DHD Channel, sebetulnya kita mempunyai peluang yang sama. Asal syaratnya adalah kita bisa melakukan proses-proses yang mereka lakukan. Mengapa mereka bisa berbuat seperti itu? Bahkan secara refleks. Nah, disinilah apa yang selama ini kita kenal, yaitu yang dinamakan habit. Habit adalah sebuah perilaku dari seseorang yang muncul, yang dilakukan dengan refleks, tanpa dipikir terlebih dahulu. Artinya tanpa perlu berpikir lama-lama. Perbuatan itu terjadi secara refleks, terjadi begitu saja, mengalir. Contoh seorang dokter yang sudah ahli di bidangnya, ketika menangani pasien tentunya sangat berbeda dengan dokter yang baru lulus. Ketika menangani pasien, tentunya dokter yang sudah malang melintang di dunia medis dalam penanganan pasien, tentunya mereka lebih refleks. Contoh lagi pilot. Ronaldo, bagaimana cara dia membawa bola? Tentunya berbeda dengan pemain-pemain sepak bola yang baru. Nah, rekan-rekan DHD Channel, tadi saya katakan habit. Habit itu suatu perbuatan yang dilakukan secara refleks, karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, pertanyaannya, bagaimana habit itu bisa muncul pada diri kita? Di sini ada dua tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah praktik, dan yang kedua adalah repetisi. Apa itu praktik? Praktik itu adalah jika kita ingin ahli di bidang sesuatu, maka lakukanlah sesuatu itu. Contoh, jika kita ingin ahli menjadi pemain sepak bola, maka bermain bola lah. Jika anak kita ingin ahli di bidang kedokteran, maka sekolahlah di bidang kedokteran, agar putra-putri kita terbiasa praktek masalah kedokteran. Jika putra-putri kita ingin menjadi seorang hafiz Quran, maka biasakanlah putra-putri kita untuk menghafal Al-Quran. Bahkan sekolahkan mereka ke sekolah-sekolah tahfiz.
Karena di sana putra-putri kita akan dibiasakan untuk menghafal Al-Quran, untuk mempraktekkan dalam kegiatan menghafal Al-Quran. Yang kedua adalah repetisi. Repetisi itu maksudnya adalah bahwa praktik yang tadi di awal telah dilakukan, maka bisa terjadi habit jika praktiknya itu diulang-ulang. Ronaldo nggak mungkin cuma praktek main bola 1 kali, 2 kali, 100 kali. Nggak mungkin jika hasilnya seperti ini. Begitupun para ahli yang lainnya, nggak mungkin mereka bisa menguasai di bidang itu jika tidak melakukan praktik yang diulang-ulang. Nah, makanya coba catat oleh kita ingin seperti apa. Catat oleh kita, putra-putri kita harus seperti apa, harus bagaimana. Lalu pakailah rumus yang tadi. 1, praktik. Yang kedua, praktiknya diulang-ulang. Namun yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara memulai untuk praktik tadi? Karena tidak sedikit orang yang susah untuk memulai. Kita menanamkan kepada anak kita agar terbiasa bangun pukul 3:30 pagi. Begitu susahnya mengawali praktik bangun tidur 3:30. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah motivasi. Motivasi itu bisa lahir dari diri kita sendiri ataupun bisa juga datang dari dorongan orang lain. Nah, kita tentu mempunyai tujuan di dalam kehidupan ini. Coba sketsakan apa kira-kira tujuan kita. Saya yakin dengan tujuan itu menjadi kunci pembuka awal sehingga kita memiliki habit. Karena dengan kunci pembuka yang awal tadi bisa menjadi motivasi sehingga kita, putra-putri kita, saudara-saudara kita mau mempraktekkan apa yang diinginkannya. Dan tentunya jika tujuannya adalah supaya menjadi ahli dan menjadi kebiasaan dalam kehidupannya, tentunya praktiknya harus diulang-ulang. Saat ini kalau kita ambil hikmah dari ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tentunya ada skenario yang begitu canggihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebulan kita melakukan ibadah puasa, menghindari segala macam apa yang membatalkannya. Bahkan ketika bulan Ramadan, orang-orang banyak termotivasi untuk lebih bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah jika kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan terus dilakukan secara terus-menerus, contoh tadarus Al-Quran, qiyamul lail, sedekah, menahan amarah,
dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita, yaitu kita mempunyai habit yang positif. Lalu bagaimana jika kita tidak mau melakukan itu? Tentunya dalam diri kita pasti ada habit. Cuman karena habit yang dipupuk tadi bukan habit positif, otomatis yang akan muncul di dalam kepribadian kita adalah habit negatif. Ya, rekan-rekan DHD Channel, tentunya kita menginginkan habit yang positif yang ada dalam kehidupan kita. Otomatis mau tidak mau kita harus satu, memotivasi diri agar kita mau mempraktikkan apa yang kita inginkan, yang dilakukan dengan berulang-ulang agar hal itu menjadi kebiasaan kita, dan barulah kita menjadi orang hebat. Jadi setiap orang hebat pasti habit. Setiap orang hebat pasti memiliki habit. Jika kita ingin menjadi orang hebat yang positif, otomatis habit kita pun harus habit yang positif. Ya, ingat, 1. Praktik, 2. Praktiknya diulang-ulang. Terima kasih rekan-rekan DHD Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.